Daftar pembalap yang pernah membela Gresini Racing, tim MotoGP milik mendiang 2 kali juara dunia GP125, Fausto Gresini. Skuad yang berstatus tim satelit ini sedang disorot menjelang MotoGP 2024, karena bakal menaungi 8 kali juara dunia, Marc Marquez. Gresini Racing dibentuk Fausto Gresini pada 1997 dan menjalani debut kelas GP500 bersama Alex Barros. Usai menjalani 2 musim di kelas para raja, skuad ini sempat mundur ke kelas GP250 selama 3 musim, sebelum kembali ke kelas tertinggi usai GP500 berubah menjadi MotoGP pada 2002. Sejak itu, Gresini tak pernah mundur dari MotoGP, dan bahkan mengembangkan sayapnya ke kelas Moto2, Moto3, dan Moto2. Namun, mulai musim 2022, yakni setahun setelah Fausto Gresini meninggal dunia, skuad yang bermarkas di Faenza, Italia, ini mundur dari kelas Moto3. Gresini tadinya dikenal identik sebagai tim satelit Honda. Namun, pada 2015, mereka bergabung dengan tim pabrikan Aprilia, dan namanya berubah menjadi Aprilia Racing Team Gresini. Tim ini bekerja penuh mengembangkan motor layaknya sebuah tim pabrikan, tetapi operasionalnya dijalankan oleh Gresini. Meski begitu, usai kontrak kerjasamanya dengan Aprilia habis pada akhir 2022, Gresini mengambil langkah besar lainnya. Mereka memutuskan bergabung dengan Ducati Corse, dan sepenuhnya kembali menjadi tim independen sekaligus tim satelit. Sejak itu pula, mereka kembali bertarung di papan atas. Pada 2024, Gresini secara sensasional menurunkan Marquez bersaudara, yakni Marc dan Alex, yang mengawinkan 10 gelar dunia di garasi mereka. Namun, secara total, Gresini pernah menaungi 29 pembalap, yang 4 diantaranya berstatus rider pengganti atau wildcard. Marc Marquez mungkin tidak diterima di keluarga Ducati oleh pembalap yang berafiliasi dengan VR46, dia telah diperingatkan. Di antara banyak dinamika menarik yang muncul dari kepindahan pembalap terbesar dalam sejarah MotoGP itu adalah bagaimana hubungan Marquez dengan para pembalap dari tim milik rival lamanya, Valentino Rossi. Dia sudah terlibat perang kata-kata sengit dengan Marco Bezzecchi pada akhir musim lalu, namun tahun ini mereka akan dibekali motor yang sama dan keduanya akan berada di bawah payung Ducati. Itu tidak masuk akal, baik atau buruk di dunia Ducati, ada banyak pebalap VR46 dan katakanlah keluarga Marquez tidak dihormati, akan ada lebih banyak kekacauan dalam kekacauan ini, katanya. Gresini Racing memikat Marquez ke tim mereka, di mana dia telah menandatangani kontrak 1 tahun untuk tahun 2024. Membawa Marquez ke dalam klan Ducati adalah proses rumit yang dipermudah dengan status Gresini sebagai skuad independen. Pramac akan mempertahankan runner-up 2023 Jorge Martin bersama Franco Morbidelli yang menggantikan Johann Zarco. Campinotti menegaskan dia telah membelanjakan uangnya dengan bijak. Jika saya harus melakukan upaya, ekonomi, dan saya mengatakannya secara terbuka, saya akan melakukannya untuk Martin, yang nilainya lebih dari Marc, klaim bos Pramac itu. Pada akhirnya dia lebih muda dan saya lebih menyukainya. Pramac sempat menjadi pilihan bagi Marquez tahun lalu sebelum akhirnya mundur. Bos Pramac Racing Paolo Campinotti menegaskan bahwa dia tidak akan mengontrak Marquez hanya untuk 1 tahun, lapor AS. Kami tertarik untuk merekrut Marquez dan Ducati memberitahu kami bahwa hal itu bisa dilakukan, tetapi hanya dengan kontrak 2 tahun, klaim Campinotti. Ia menegaskan bahwa, kebijakan yang sama tidak diterapkan di Gresini. Ducati telah memitigasi kemungkinan Marquez bisa bersinar dalam 1 tahun dengan Desmosedici, kemudian membawa pengetahuannya ke pabrikan rival pada tahun 2025 dengan hanya mengizinkannya membawa 1 engineer dari Honda. Selebihnya, ia akan bekerja dengan tim Gresini yang sudah ada. Dia masih salah satu pebalap terkuat, jika bukan yang terkuat di dunia, aku Campinotti. Dia memiliki karakteristik yang sangat spesial, dia agresif dan tidak seimbang, sesuatu yang sulit untuk ditangani di Ducati. Pembalap Gresini Marc Marquez dilaporkan akan menguji motor Ducati untuk kejuaraan World Superbike, WSBK, Panigale V4R dalam tes di sirkuit Portimao, Portugal, akhir Januari nanti.
Tes tersebut bukanlah pengujian resmi dari Dorna Sports, merupakan agenda resmi Ducati khususnya tim WSBK Aruba, IT. Seluruh pembalap pabrikan WSBK dijadwalkan menggelar tes di Jerez, Spanyol, 24 hingga 25 Januari, yang dilanjutkan dengan tes di Portimao, 29 hingga 30 Januari. Akan tetapi usai tes resmi itu seluruh pembalap Ducati di MotoGP, Jorge Martin, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez dan Franco Morbidelli akan ikut meramaikan, termasuk Marc Marquez. Juara dunia balap motor 8 kali itu termasuk juara MotoGP 2023 Francesco Bagnaia akan menjajal motor Ducati untuk WSBK. Dikutip dari Crash, pada momen tes nanti akan jadi balapan pertama bagi Marc Marquez dengan motor jalan raya. Dari tes Moto WSBK di Portimao, Marc Marquez akan bertolak ke Sepang, Malaysia untuk tes 1 hingga 3 Februari mendatang. Tes shakedown ini diperuntukkan bagi pembalap debutan atau pembalap penguji pabrikan. Pembalap yang timnya mendapatkan konsesi juga berhak mendapatkan kesempatan tes shakedown ini. Sementara tes resmi MotoGP di sirkuit Sepang, Malaysia akan digelar pada 6 hingga 8 Februari. Tes terakhir MotoGP dilangsungkan di Qatar, 19 hingga 20 Februari. Tes resmi MotoGP di Sepang dan Qatar itu dipercaya bakal dinanti banyak pihak, terutama dalam melihat kualitas Marquez bersama Desmosedici GP23. Setelah sukses di tes Valencia, November lalu, dengan menempati peringkat keempat, hasil tes Marquez kembali ditunggu pencinta MotoGP di Malaysia dan Qatar. Nama Marc Marquez ramai difavoritkan juara pada MotoGP 2024. Tetapi, pembalap anyar Gresini Ducati itu malah enggan pikirkan peluangnya meraih gelar juara di MotoGP 2024. Marquez menegaskan bahwa fokusnya kini adalah beradaptasi baik dengan motor balap Ducati. Dengan begitu, dia bisa bersaing meraih kemenangan demi kemenangan bersama tim satelit Ducati. Marquez juga tidak ingin berpikir jauh soal meraih gelar juara di musim depan bersama Gresini Ducati. Menurutnya, sebuah kesalahan jika langsung berpikir ke arah sana. Sebab kenyataannya sekarang, dia terakhir kali mencicipi kemenangan pada seri MotoGP Emilia-Romagna 2021. Sayangnya, harus saya katakan bahwa akan menjadi kesalahan untuk berpikir tentang gelar, terutama karena saya belum meraih kemenangan selama 2 tahun, kata Marquez. Marquez menjelaskan bahwa fokusnya saat ini adalah bisa kembali menampilkan performa terbaiknya. Dia ingin menikmati musim perdananya bersama Gresini Ducati tanpa menyingkirkan hasrat menambah gelar juara yang dimilikinya saat ini. Beberapa kali saya tampil baik dalam sprint, tetapi Anda tidak bisa berharap memulai proyek dengan tujuan yang begitu tinggi.